칼 내놔. 위험하니까 칼 내려놓으라고. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Thor. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya kembali akan merangkum sebuah film. The Run-Up 2022 merupakan sequel atau kelanjutan dari film The Outlaw. Bagi yang belum menontonnya, saya cantumkan linknya di deskripsi atau bisa langsung ke beranda channel ini. Film ini akan kembali menceritakan perjalanan Mamang Madong-suk, seorang detektif kriminal yang memburu para pembunuh. Ia ditugaskan untuk mengurus sebuah kasus penculikan di Vietnam, tepatnya 4 tahun setelah berhasil menangkap gangster pembunuh yaitu Giang Chen di film sebelumnya. Setibanya di sana, ia malah menemukan kasus baru yang melibatkan pembunuhan turis selama bertahun-tahun. Akankah Mamang Madong-suk serta kawan-kawan berhasil menuntaskan kasus ini? Daripada penasaran, namun sebelum itu boleh atuh subrek dulu ya kan? Oke lah, langsung kita bahas. Berlatar di sebuah lahan kosong tepatnya di Vietnam, kisah diawali dengan diperlihatkannya dua orang yang sedang melihat suatu lahan di sana. Ini adalah Choi Yong-gi, seorang pengusaha asal Korea, dan temannya bernama Jung Hoon. Di sana, Yong-gi ia berencana membangun resort di lahan tersebut. Tak lama datanglah sebuah mobil. Jung Hoon memperkenalkan Yong-gi ke seorang bernama Kang Hae-sang yang mengaku mempunyai sebuah bisnis sewa mobil. Mereka berniat untuk bekerja sama, namun ternyata 네 눈에는 내가 렌터카 하는 사람인 거야? 너 납치된 거야? ya, ternyata Kang bukanlah seorang pembisnis, melainkan seorang penjahat, dan Jung Hoon telah bekerja sama dengannya untuk menculik Yong-gi. 너 납치된 거야? Beralih ke Korea, tepatnya di sebuah toko, seorang yang bernama Hedi mengamuk dan menyandra seorang penjaga toko di sana. Diketahui Hedi adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Si kapten serta anggotanya di sana mencoba menenangkan, namun hal tersebut tidak dapat membuatnya luluh. Sehingga datanglah jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Mas Sokdu. Kita panggil saja nama kerennya yaitu Don Lee yang akan menangani orang gila itu. 칼 내놔. 위험하니까 칼 내려놓으라고. Setelah kejadian itu, orang gila tersebut kabarnya dirawat di rumah sakit hingga 2 minggu. Kabar tersebut terdapat pada sebuah berita di koran. Tak lama datanglah si kapten yang memberikan sebuah tugas untuk membawa seseorang yang bernama Yu Jong Hoon yang sekarang ditahan di kepolisian Vietnam. Si kapten menyuruh Don Lee pergi ke sana bersamanya. Don Lee pun mengatakan bahwa jika ke sana harus ada yang bisa berbahasa Inggris supaya lebih gampang berkomunikasi. Si kapten pun mengaku bahwa ia bisa berbahasa Inggris. Singkat cerita, tibalah mereka di Bandara Internasional Ho Chi Minh. Di sana mereka diperiksa, namun ternyata si kapten tidak bisa berbahasa Inggris sehingga sulit untuk berkomunikasi. Alhasil mereka pun ditahan terlebih dahulu. Tak lama datanglah seseorang yang bernama Pak Chang-su yang merupakan seorang diplomat konsulat yang akan membawa mereka. Sebelum itu mereka mampir dahulu untuk makan di sebuah restoran. Di sana Don Lee melihat 3 orang preman yang berasal dari Korea. Ia pun menyapanya. Namun Don Lee yang sempat melihat mereka terdapat sebuah ganja di meja, Don Lee pun greget ingin menangkapnya. Namun hal tersebut dicegah oleh si kapten. Sadar bahwa Don Lee seorang polisi, mereka pun pergi. Tak lama dari itu datanglah seseorang yang membagikan sebuah brosur. Ya, ternyata orang itu adalah informannya Don Lee di film sebelumnya. Yang nonton pasti tahu, kita sebut saja Sinte. Ternyata dia bekerja untuk membagikan sebuah brosur tempat karaoke di Vietnam. Sinte pun bertanya mengapa Don Lee ada di sini. Don Lee pun mengatakan bahwa ia sedang liburan di sini. Sinte pun menyuruh Don Lee untuk berhati-hati karena kejahatan di Vietnam ini sering terjadi. Bahkan gangster di sini memiliki sebuah pistol berbeda dengan di Korea yang hanya menggunakan bedog atau pisau. Singkat cerita, esok pun tiba di kantor konsulat. Di sana Don Lee melihat daftar turis yang hilang. Pak pun menceritakan bahwa setiap bulannya ada 30.000 turis yang hilang. Kemudian mereka berencana untuk memulangkan Jong Hoon besok hari. Namun Don Lee merasa ada yang aneh karena Jong Hoon menyerahkan diri begitu saja dengan alasan merasa bersalah melakukan kejahatan.
Sehingga membuat Don Lee merasa penasaran, lalu ia menemui Jong Hun di tahanan. Kemudian ia bertanya alasan menyerahkan diri. Ia pun menjawab bahwa ia merasa bersalah. Tidak percaya akan itu, Don Lee menyuruh si kapten untuk menjaga situasi dan menutupi kamera CCTV. Don Lee pun bertanya kembali mengapa ia menyerahkan diri, namun alasan ia masih tetap sama, sehingga ini yang Don Lee lakukan. Sehingga ia pun jujur bahwa Jong-do mencarinya dan akan membunuhnya, maka menyerahkan diri adalah cara untuk ia tetap aman. Kemudian Don Lee bertanya kembali mengapa Jong-do mengincarnya, namun ia mengaku bahwa ia mengganggu pacarnya Jong-do. Tak percaya akan alasan konyol itu sehingga Don Lee melakukan ini lagi. Sehingga Jong Hun pun memberikan alamat si Jong-do. Hal tersebut membuat Don Lee ingin menyelidiki kasus ini. Namun si kapten melarangnya karena mereka tidak berwenang di negara lain. Namun Don Lee bersikeras untuk menyelidiki sehingga mau tidak mau si kapten pun menuruti itu. Yang awalnya niat mereka hanya untuk menjemput Jong Hun, namun sekarang Don Lee beserta si kapten berencana untuk menyelidiki kasus ini. Tak lama datanglah Pak. Don Lee menanyakan sebuah alamat dan beralasan bahwa dia akan menemui temannya di kota Ho Chi Minh. Tibalah mereka di tempat yang diduga kediaman Jong-do. Si kapten pun mencoba membuka pintu, namun pintu tersebut terkunci. Tapi saat Don Lee membukanya, saat di dalam, Don Lee mendapati Jong-do sudah terbunuh tak bernyawa. Penasaran dengan itu, Don Lee kembali menanyakan ke si Jong Hun apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang membunuh Jong-do. Karena tidak mau menceritakannya, Don Lee pun melakukan ini. Sehingga terkuaklah bahwa ia, Jong-do beserta Kang Haesang menculik Yonggi dan mengambil semua uangnya. Jong Hun bekerja sama dengan Kang, namun Kang menghina bahwa Jong-do dan kawan-kawan adalah penjahat yang amatir. Tak terima akan itu, teman Jong-do sebut saja Lee pun marah terhadap Kang. Di tengah perselisihan mereka, Yonggi memanfaatkan itu untuk kabur sehingga mereka pun mengejarnya. Namun pelarian Yonggi tak berlangsung lama, ia berhasil ditangkap oleh Jong-do. Yonggi memohon dan berjanji memberikan mereka semua uang jika ia dilepaskan dan mengatakan bahwa ada beberapa emas batangan di kamar hotelnya. Namun menggunakan sebuah kode untuk membukanya sehingga Jong Hun pun menanyakan berapa kodenya. Setelah mengatakan kodenya, Kang pun datang dan yang terjadi. Ya, Kang membunuh Yonggi hingga ia modar saat itu juga, sehingga membuat Lee marah dan menganggapnya sudah gila. Tapi tiba-tiba, ya, anak buah Kang pun menusuknya dari belakang dan sekarang Lee almarhum saat itu juga. Malamnya mereka membungkus jasad si Yonggi beserta Lee dan menguburnya di suatu tempat. Dan mereka berhasil mengambil uang serta emasnya Yonggi yang berada di hotel. Sebelum dikuburkan, Kang memotong tangan si Yonggi, kemudian ia memfotonya lalu mengirimkan foto tersebut ke ayahnya Yonggi dan meminta uang tebusan terhadapnya. Setelah itu Jong Hun bilang 2 hari kemudian ayahnya Yonggi pun mentransfer uangnya kepada si Kang. Kemudian Jong-do beserta Jong Hun pun kabur karena takut dibunuh. Lalu Jong Hun mengatakan bahwa selalu ada yang mengikutinya sehingga ia mencari aman saja dan menyerahkan diri. Mendengar semua itu, Don Lee berencana untuk mencari di mana mereka menguburkannya. Setelah diberikan alamatnya, Don Lee pun akan ke sana, namun Park mengatakan bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka akan dideportasi karena mereka tidak berwenang di sana. Namun Don Lee tetap kekeh sehingga apa mau dikata. Besoknya Don Lee menghubungi Hong, temannya di Korea, untuk mencari tahu tentang Kang Haesang serta Yonggi. Singkat cerita, Don Lee sudah berada di tempat yang dimaksud. Seperti biasa, pintunya pun terkunci. Don Lee mencoba membukanya dengan menendang pintu tersebut. Namun Park yang menganggap itu sudah keterlaluan dan takut akan timbulnya masalah, ia pun mencegahnya. Namun Don Lee tipe orang yang keras kepala sehingga mereka pun menggali di tempat tersebut. Setelah lama menggali, mereka pun menemukan jasadnya yang dibungkus oleh sebuah plastik dan ditemukan 4 mayat di sana.
Tak lama dari itu, polisi pun sudah berada di sana. Don Lee menelpon Shin Tae untuk menanyakan tentang Kang Hae Sang. Kemudian Shin Tae pun mengatakan bahwa seseorang preman yang bernama Roku pun mencarinya. Tak lama polisi pun menghampiri sambil beberenteng terhadap si kapten beserta Don Lee, karena ia telah melanggar sebuah aturan dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Namun si kapten yang juga seorang polisi pun tak terima terhadapnya, sehingga Don Lee pun menenangkannya. Setelah itu Don Lee mendapat sebuah informasi berupa SMS. Beralih ke beberapa orang yang diduga orang suruhannya ayahnya Yonggi untuk mencari Kang. Mereka diberitahu kediaman Kang oleh seseorang, sebut saja Ricky, dan diberikan sejumlah uang. Di sana mereka mendapati koper yang berisi uang, lalu ia memberikannya ke ayahnya si Yonggi. Singkat cerita, Don Lee sudah berada di tempat judi untuk mencari Roku. Di sana Don Lee memanggil seseorang dan menyuruhnya untuk memanggil Roku, namun yang terjadi setelah itu datanglah orang yang dimaksud, yaitu Roku, dan ia menyerang Don Lee. Namun setelah berhasil dilumpuhkan, Don Lee pun bertanya mengapa ia mencari Kang. Ia pun menjawab bahwa dia dibayar oleh seseorang untuk mencari keberadaannya. Kemudian Roku menunjuk Ricky yang telah memberitahu kediaman si Kang kepada orang suruhannya ayahnya si Yonggi. Setelah diberitahu alamatnya, Don Lee pun langsung OTW ke sana. Di perjalanan, Don Lee diberitai oleh Hong bahwa Yonggi tidak pernah dikabarkan menghilang. Hong pun menjelaskan bahwa ia adalah anak seorang pengusaha yang bernama Choi Chun Bik, yang merupakan seorang rentenir dengan meminjamkan uang ke perusahaan-perusahaan besar. Selesai dengan itu, Don Lee berkesimpulan bahwa Choi mengirim orang-orang bayarannya untuk mencari Kang penculik anaknya itu. Beralih ke Kang serta anak buahnya yang baru sampai di kediamannya. Namun di sisi lain, para orang bayarannya si Choi telah menunggunya di dalam dan akan membunuhnya. Namun Kang yang melihat di sana ada sebuah puntung rokok yang masih baru menyadari bahwa ada seseorang di tempatnya. Kang pun masuk dengan santai sementara anak buahnya menunggu di luar. Ketika Kang masuk ke sebuah ruangan dan seseorang bersiap untuk membunuhnya, namun yang terjadi setelah Kang membantai mereka semua, ia menanyai salah satu orang bahwa siapa yang menyuruhnya. Setelah mengetahui bahwa mereka disuruh Choi ayahnya Yonggi, Kang pun menelponnya dan menyuruhnya untuk mengembalikan uangnya. Jika tidak, ia akan ke Korea untuk membunuhnya. Telepon pun langsung ditutup oleh Choi. Tak lama dari itu, Don Lee pun sudah tiba di kediamannya si Kang. Sesampainya di dalam, Don Lee kaget melihat sudah banyak mayat di sana. Kemudian Don Lee menemukan sebuah paspor Yonggi di sana. Namun tiba-tiba ya, si kapten terkena kadekan dan anak buahnya si Kang berhasil ditangkap, namun Kang berhasil melarikan diri. Si kapten pun dirawat di rumah sakit ditemani oleh Don Lee. Tak lama Don Lee mendapatkan sebuah telepon dari Hong yang menginformasikan mengenai kasus penculikan dan pembunuhan terhadap turis Korea di Asia Tenggara. Ada 4 kasus yang metodenya sama dengan yang dilakukan oleh si Kang. Pertama-tama melakukan pendekatan, setelah itu berteman, lalu menculiknya, kemudian meminta uang tebusan, namun setelah uangnya diberikan si Sandra tidak dikembalikan. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh si Kang. Setelah itu Hong memberitahukan Don Lee bahwa si atasan ingin ia tidak ikut campur masalah di negara orang lain. Tak lama datanglah Pak yang menginformasikan bahwa mereka dideportasi. Pihak kepolisian di sana akan memulangkan mereka secara paksa. Namun Don Lee tak terima akan itu dan dia bersikeras bilang bahwa akan menangkap Kang. Kemudian ia merencanakan sesuatu dan menyuruh si Pak untuk mengalihkan para polisi yang berjaga di luar. Setelah itu Don Lee menghampiri anak buahnya si Kang. Di sana Don Lee mengatakan jika dia memberitahu keberadaan Kang maka dia akan dipulangkan ke Korea. Di sisi lain si kapten didatangi para polisi diusir dari sana dan akan dipulangkan ke Korea secara paksa. Lalu datanglah Don Lee dan ia akan kooperatif pergi dari Vietnam ini dan mengatakan ke si kapten bahwa Kang akan ke Korea menemui ayahnya Yonggi yaitu Tuan Choi. Tibalah mereka di Korea sambil membawa anak buahnya si Kang serta jasadnya si Yonggi. Mereka pun dijemput oleh Dong Gyun di sana.
Setelah itu Donli bersama Dongyun telah berada di kediaman Jang Isu. Ya, ternyata ia masih hidup setelah di film sebelumnya ditusuk oleh Jang Chen. Hanya saja di film The Outlaw ia botak. Di sana Donli untuk mencari tahu informasi kapal yang datang dari Tiongkok. Namun Jang Isu tidak mengetahuinya sehingga Donli rindu akan meremas babangus bawahnya si Jang Isu. Setelah itu Jang Isu menanyakan ke seseorang yang dikenal sebagai Kapten Satu Mata, seorang penyelundup orang ilegal di Tiongkok. Jang Isu memberinya kartu nama orang itu yang bernama Kapten Kim Gyobum. Dia bilang satu kapal baru datang ke pelabuhan Gung Pyeon. Lalu Donli menyuruh Dongyun untuk menelpon Hong dan menyuruhnya untuk pergi ke sana dan mencari petunjuk lewat kamera CCTV. Singkat cerita, Hong telah mendapatkan rekaman CCTV dan terlihat Kang di sana. Beralih ke Tuan Choi yang diberitai oleh supirnya bahwa Kang sudah berada di Korea. Kemudian Tuan Choi menyuruh ia untuk mencari orang bayaran lebih banyak lagi untuk menangkap si Kang ini. Beralih ke si atasan yang mendapati sebuah berita di koran bahwa polisi Korea melakukan tindakan ilegal. Tak lama datanglah Donli beserta si kapten. Di sana si atasan marah terhadap mereka karena ikut campur di negara lain. Namun mereka bilang bahwa mereka menemukan 4 mayat di Vietnam dan itu semua dilakukan oleh Kang. Namun ada hal lain, yaitu ayahnya Yonggi mengirimkan orang Korea bayaran untuk membalas dendam dan membunuh Kang atas kematian anaknya. Namun Kang berhasil membantai habis orang bayaran itu. Dan sekarang Kang telah berada di Korea untuk mencari Choi. Namun Choi pasti tidak akan tinggal diam dengan itu. Ia pasti menyewa para gangster untuk berjaga-jaga. Menurut si kapten, karena Kang sudah berada di wilayah Korea dan jika mereka tidak menanganinya, maka mereka akan dipandang buruk oleh masyarakat di sana. Jadi sekarang ia berhak untuk membereskan kasus ini karena sudah masuk ke negaranya. Dengan begitu si atasan pun memberikan mereka waktu seminggu untuk membereskan kasus ini. Setelah itu Donli dan kawan-kawan menghampiri kediaman si Yonggi dan ikut berbelasungkawa. Di sana ia dihampiri oleh Nyonya Choi, ibunya si Yonggi. Di sana si ibu berterima kasih terhadap Donli karena ia telah membawa jasad anaknya itu. Selesai dengan itu Donli dikabari oleh Dongyun bahwa ia menemukan mobil si Kang. Lalu Donli pun OTW ke sana. Namun Hong serta temannya disuruh untuk berjaga mengawasi keadaan di sini untuk berjaga-jaga jikalau Kang ke sini. Namun setelah di sana tak ada sedikit pun informasi yang didapatkan. Beralih kepada 2 orang yaitu Jang bersaudara yang baru tiba di sebuah parkiran. Diketahui mereka bekerja sama dengan Kang dengan niat untuk menculik Tuan Choi di sana. Beralih ke Tuan Choi yang akan masuk ke sebuah lift, anak buahnya pun menelpon anak buah lainnya yang berada di bawah untuk berjaga-jaga karena Tuan Choi akan turun. Namun yang tidak mereka sadari, Kang telah berada di sana dan satu lift dengan Tuan Choi. Sebelum itu Kang menelpon si Jang bersaudara di bawah untuk menjalankan aksinya. Lalu ia melirik Choi sambil mengatakan bahwa ia Kang Haesang. Lalu yang terjadi? Ya, meski sempat kewalahan melawan anak buahnya si Choi, tetapi ia berhasil membunuhnya. Beralih ke si Jang bersaudara yang menghampiri orang-orang bayarannya si Tuan Choi, sehingga yang terjadi. Ya, mereka berhasil membantai habis semuanya dan mereka pun menculik si Tuan Choi. Sementara Sang Hun yang bertugas memantau CCTV pun ia melihat Kang membawa Tuan Choi lalu memberitahukan itu ke si Hong. Hong pun mengejarnya namun mereka berhasil lolos. Singkat cerita, Kang mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan mereka menyiksa Tuan Choi dan meminta sejumlah uang tebusan sebesar 22 miliar. Dan hal itu disaksikan oleh Donli serta para polisi, bahkan istrinya pun menyaksikannya. Di sana Nyonya Choi bilang bahwa lakukanlah cara apapun untuk menyelamatkan Tuan Choi dan menangkap si Kang ini. Di sana mereka berencana untuk memancing Kang dengan uang tebusan. Tak lama dari itu Kang menelpon Nyonya Choi. Di telepon Kang menyuruhnya untuk mentransfer uang tebusannya jika Choi ingin selamat. Namun Nyonya Choi menolak itu karena menurutnya jika ia mentransfernya hal itu tidak akan menjamin suaminya selamat. Bisa saja setelah itu Kang membunuhnya. Dan Nyonya Choi meminta bertemu langsung untuk melakukan pertukaran. Dengan begitu Kang pun setuju asalkan Nyonya Choi tidak bersama polisi dan Nyonya Choi akan datang bersama seorang supir saja. Setelah itu Donli menghampiri Jang Isu untuk menyuruhnya menemani Nyonya Choi dan menjadi supirnya untuk menemui Kang. Beralih ke si Kang bersama Jang bersaudara. Di sana si Jang bersaudara memesan sebuah kapal ke Sikkim.
untuk kabur ke Tiongkok setelah mendapatkan uangnya. Setelah itu si Jang bersaudara disuruh oleh Kang untuk mengikuti Nyonya Choi dari belakang, sementara ia menunggunya di tempat pertukaran. Singkat cerita, Nyonya Choi pun berangkat untuk melakukan pertukaran sambil ditemani oleh Jang Isu. Namun di sisi lain, si dua bersaudara telah berada di belakangnya untuk mengikutinya. Sementara Don Lee menyuruh Hong serta Sang-hun untuk mengikutinya juga dan memastikan bahwa tidak ada mobil lain yang mengikutinya. Sementara Dong Yun disuruh untuk ke lokasi pertukaran. Hong pun melapor ke Don Lee bahwa ia melihat Jang bersaudara yang menaiki mobil putih, namun mereka tidak bersama Kang. Namun di sisi lain, Kang menelpon Nyonya Choi dan menyuruhnya untuk putar balik, sementara Jang bersaudara menyadari bahwa Hong mengikutinya. Jang Isu pun memutar balik mobilnya dan Jang bersaudara pun mengikutinya. Sementara Dong Yun yang telah sampai di sebuah gedung kosong dan Kang pun sempat melihatnya sehingga ia pun merencanakan sesuatu. Setibanya di gedung yang dimaksud, Dong Yun menemukan Tuan Choi di sana, kemudian ia membawanya. Namun Kang pun datang dan yang terjadi. Ya, Dong Yun pun sempat tertusuk, namun beruntung pala polisi datang dan Kang pun berhasil kabur. Tak lama datanglah si kapten yang selalu datang terlambat. Namun Tuan Choi berhasil diselamatkan, akan tetapi Dong Yun sempat tertikam. Si kapten pun memberitahu akan itu terhadap Don Lee, sehingga Don Lee geram dibuatnya. Kembali ke si Kang yang menelpon dua bersaudara dan menyuruhnya untuk mundur karena polisi telah mengetahui keberadaannya. Namun si Jang bersaudara menganggap itu adalah akal-akalan Kang saja dan mengatakan bahwa ia akan mengambil uangnya sendiri. Don Lee pun mengabari Nyonya Choi bahwa ia berhasil menyelamatkan suaminya dan menyuruh Jang Isu untuk berhati-hati terhadap mobil putih yang mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba Jang bersaudara menyelipnya. Beruntung Jang Isu pun membawa mobilnya masuk ke sebuah parkiran Toserba dan dikejar oleh si Jang bersaudara sambil diikuti oleh Hong di sana. Di parkiran Nyonya Choi pun turun sementara Jang Isu masih di dalam mobilnya dan sekarang ia diburu oleh Jang bersaudara. Sementara Nyonya Choi dikejar oleh si Jang bersaudara satunya lagi. Tak lama datanglah Sang-hun yang menyuruh Jang Isu untuk berhenti, namun yang terjadi. Ya, Jang Isu pun berhasil membuat si Jang bersaudara ngacleng. Setelah itu Jang Isu pun pergi dengan membawa uangnya. Di sisi lain Don Lee telah tiba di sana dan sekarang ia mencari Jang bersaudara. Sementara Sang-hun diserang oleh Jang bersaudara, tak lama datanglah Hong membantunya. Ya, Hong beserta Sang-hun pun berhasil menangkapnya. Namun Nyonya Choi pun berhasil ditangkap. Tak lama datanglah Don Lee sehingga inilah yang terjadi. Sementara itu Jang Isu yang membawa uangnya, tiba-tiba Kang menabraknya. Setelah itu Jang Isu pun pergi membawa kopernya, Kang pun mengejarnya. Namun beruntung Jang Isu berhasil lolos menaiki taksi. Lalu Kang membunuh dua polisi di sana. Singkat cerita, Kang mendapat sebuah berita di TV bahwa Jang Isu kabur membawa uangnya dan sekarang ia akan pergi ke Tiongkok dan Kang akan menyusulnya. Beralih ke Jang Isu, ia menelpon Kim dan memesan sebuah kapal untuk pergi ke Tiongkok dan memintanya untuk menjemputnya di parkiran. Kim pun mengatakan bahwa orang suruhannya akan menjemput Jang Isu. Tak lama datanglah Kang dan mengancam si Kim. Saat Jang Isu akan pergi, tiba-tiba datanglah Kang untuk mengambil uangnya. Jang Isu pun mengaku bahwa dia Jang Chen dari Harbin dan menantang Kang. Namun saat Kang mengeluarkan sebuah pisau, ia pun kabur. Dan Kang pun berhasil membawa uangnya. Setelah itu Kang pun menaiki sebuah bus. Namun di sisi lain ternyata Jang Isu pun mengikutinya dan memberitahukan ke Don Lee bahwa Kang akan kabur menaiki bus. Saat berjalan memasuki terowongan, mobil bus itu pun dihalangi oleh mobil-mobil di sana. Kemudian Don Lee datang dan masuk ke mobil bus itu dan menyuruh para penumpang untuk turun. Kemudian mengunci pintu bus tersebut, lalu ia duduk dengan santainya. Lalu Kang mengajaknya untuk bekerja sama dan membagi setengah dari uangnya itu. Namun Don Lee membuka sabuknya dan ia ikatkan ke tangannya sambil menghampiri Kang sehingga final battle pun tak terelakkan lagi. Ya, Don Lee pun berhasil mengalahkan Kang hingga ia tak berdaya. Selesai dengan itu polisi pun datang walaupun terlambat.
Beralih ke Jang Isu yang ditelepon oleh Don Lee, ia mengatakan ke Jang Isu bahwa ia bekerja dengan baik. Ya, ternyata saat Jang Isu berhasil kabur menaiki taksi, di saat yang sama Don Lee pun menelponnya dan menyuruhnya untuk memesan kapal dan berpura-pura pergi kabur ke Tiongkok. Dan berita yang telah Kang lihat di TV itu adalah sebuah rencana Don Lee untuk memancing Kang, dan rencana tersebut berjalan dengan lancar meski Jang Isu sempat akan benar-benar membawa kabur uangnya. Di akhir film, Don Lee dan kawan-kawan seperti biasa makan-makan kemudian bersulang untuk merayakan keberhasilannya. Dan film pun selesai. Gimana teman-teman, seru gak? Dari film ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa uang memanglah berharga bagi kehidupan, namun nyawa lebihlah berharga dari apapun. Jangan lupa like dan subscribe. Saya pamit, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.